Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Medan melakukan pemeriksaan terhadap pimpinan manajemen PT Universal Pharmaceutical Industries (UP) kemarin Senin sore. Sekaligus BPOM Medan mengamankan 18 drum etilen glikol dan ribuan kotak produk obat sirup. Pemeriksaan yang berlangsung di kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Kota Medan berlangsung sejak Senin pagi. Dalam pemeriksaan tersebut dihadiri Direktur Manajer Pemasaran dan Bendahara dari PT Universal Pharmaceutical Industries. Pemeriksaan terkait dengan temuan BPOM yang menemukan adanya kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang terkandung pada produk obat sirup Umi Baby diduga kadar campuran yang melewati ambang batas aman. Pihak perusahaan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium memastikan kandungan etilen dan dietilen glikol berasal dari bahan baku yang mereka gunakan berupa cemaran yang terdapat pada propilin glikol yang melewati ambang batas aman. BPOM saat ini telah mengamankan ribuan kotak produk jadi dan 18 drum berisi propilin glikol yang digunakan sebagai bahan baku pembuat obat sirup. Dalam pemeriksaan kali ini, pihak perusahaan menyampaikan temuan cemaran bahan baku kepada BPOM dan berharap agar pihak penyalur bahan baku bertanggung jawab atas kandungan etilen dan dietilen glikol yang melewati batas aman. Kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries Herwansyah Huta Garung memastikan kliennya yang menjalani pemeriksaan masih berstatus saksi dan berharap penyebab utama gangguan ginjal akut ini segera dapat dipastikan. Jadwalnya itu dari jam 9 pagi ya, jam 9 pagi 10 jam berarti ya Bang, sampai 10 jam. Sekarang masih tetap berlangsung pemeriksaan dan itu dia. Peran-perannya apa ya Bang? Pak, terkait pemeriksaannya Pak Dirut Bujono itu sebagai dalam kasus ini? Ya, kita juga tidak terlalu spesifik karena ini masih kita juga nggak mau terlalu cepat karena ini masih status sebagai saksi. Pemeriksaan sebagai saksi, kita mendukung penuh BPOM dalam hal ini, tapi kita perlu luruskan tentang berita kawan-kawan yang sudah ditetapkan ada tersangka itu. Faktanya hari ini kita masih pemeriksaan status sebagai saksi. Kita tolong tegaskan masih sebagai saksi. Dirut utama, masih saksi semua. Manajer pemasaran. Iya, masih saksi semua, sama bendahara itu semua masih saksi, belum ada jadi tersangka. Saat dia menawarkan ke perusahaan Universal, dia menjamin produknya, bahan bakunya, dia menyertakan sertifikat analisnya bahwa kandungan bahan bakunya itu tertulis mengandung EGDIG 0,080. Fakta yang kita temukan setelah kita kirimkan ke Bogor itu lebih dari 0,080. Kalau ditanya apakah dia farmasi apa, itu pasti dia farmasi yang kita ketahui, dan mereka menjamin tentang kualitas bahan baku yang mereka siapkan kita, dan mereka itu satu grup dari Thailand ya, dari iya, dia dari negara ini, tapi produsennya tetap sama Dao. Produsen Dao. Mereka satu grup dengan Mega Setia begitu. Jadi kalau ditanya gitu udah pasti. Artinya hingga saat ini kita masih bertahan bahwa tadi Balai POM Pusat baru saja konferensi pers pukul 3 menyebut bahwa ada dugaan ke arah tindak pidana. Artinya kita masih menyangkal hal itu. Teman-teman begini, industri yang dibangun oleh klien kami dari tahun 75, tenaga kerja itu udah 200-an orang. Sudah membangun bangsa ini bersama dengan kesehatan yang dibangun untuk anak-anak juga. Gak mungkin dia dengan sengaja merusak. Kalau dituduhkan tentang unsur pidana ke klien kami, seperti pasal 196 junto 98 tentang unsur sengaja, kami berharap agar pemerintah bisa membuktikan kepada kami sebagai pengusaha yang harus dilindungi harkat martabatnya. Ini cerita tentang unsur sengaja. Sengaja itu semestinya tidak dikenakan kepada perusahaan farmasi, tapi adalah pemilik bahan bakunya. Ini yang harus dikenakan sebagai unsur sengaja. Karena apa? Karena dalam kotaknya sendiri ditulis obat. Niatnya menyembuhkan, bukan niatnya
mencelakai atau membuat orang jadi sakit. Ribuan produk obat sirup kini telah ditarik dari peredaran dan diharapkan kepada masyarakat menghindari konsumsi obat cair serta berkonsultasi kepada dokter bila membutuhkan resep kesehatan.